ilmu pengetahuan kebakaran dan perilaku manusia. Outline. Prinsip penyelamatan jiwa dan proteksi kebakaran, konsep dan tujuan evakuasi, sarana jalan keluar dan sistem pendukung evakuasi, interaksi orang bangunan lingkungan. Tujuan. Memahami prinsip dasar keselamatan jiwa dan sistem proteksi kebakaran, menjelaskan konsep evakuasi, termasuk waktu aman dan desain jalur keluar, mengidentifikasi komponen dan persyaratan teknis sarana jalan keluar yang aman, menganalisis interaksi antara manusia, bangunan, dan lingkungan dalam konteks keselamatan kebakaran. Pertama, 10 prinsip penyelamatan jiwa. Pencegahan terjadinya kebakaran, deteksi dini dan peringatan dini early detection dan warning, jalur dan sarana evakuasi aman means of egress, perlindungan struktural terhadap api fire resistance, pengendalian asap dan panas smoke dan heat control. Proteksi aktif fire protection, pengorganisasian tanggap darurat emergency organization, perawatan dan pemeriksaan berkala maintenance dan inspection, perlindungan kelompok rentan vulnerable occupants, evaluasi dan pembelajaran post-incident review. Tujuan utama adalah mencegah munculnya kondisi berbahaya sebelum kebakaran terjadi. Prinsip pengendalian sumber panas listrik, nyala api terbuka, gesekan, reaksi kimia, pengendalian bahan mudah terbakar dan zat oksidator, penerapan housekeeping dan pemeliharaan rutin, pelatihan perilaku aman terhadap api dan bahan berbahaya, kata kunci, prevention before protection. Tujuannya agar penghuni mengetahui lebih awal adanya bahaya kebakaran. Prinsip, sistem deteksi otomatis detektor asap, panas, gas, alarm kebakaran audible dan visual sesuai tingkat kebisingan ruang, penempatan panel alarm yang mudah dijangkau, sistem komunikasi darurat dan prosedur pelaporan cepat. Tujuan utama, memberi waktu yang cukup untuk evakuasi aman. Menjamin setiap penghuni dapat keluar dengan cepat, mudah, dan aman dari setiap titik bangunan. Komponen utama, akses ke jalan keluar akses the exit, koridor, lorong, pintu keluar tidak boleh terhalang, jalan keluar exit, tangga, pintu keluar, ramp, atau pintu tahan api, pelepasan akhir exit discharge, area aman di luar bangunan. Prinsip teknis, jumlah dan kapasitas pintu sesuai jumlah penghuni occupant load. Jalur evakuasi diberi tanda dan penerangan darurat. Tidak ada perubahan arah tajam atau penghalang, material tahan api dan tidak menghasilkan gas beracun. Slogan teknis, safe, short, simple, and smoke-free. D. Perlindungan struktural terhadap api. Menjamin bangunan tetap stabil selama waktu evakuasi berlangsung. Prinsip. Struktur utama memiliki Fire Resistance Rating FRR sesuai SNI Maret tahun 1736. Dinding pemisah area berisiko tinggi tahan api minimal 2 jam. Penggunaan bahan tidak mudah terbakar di jalur evakuasi. Proteksi pasif, fire door, fire stop, fire damper, ceiling penetrasi. Pengendalian asap dan panas. Asap adalah penyebab kematian terbesar pada kebakaran. Prinsip. Desain sistem ventilasi asap alami atau mekanis, pemisahan zona asap smoke compartment, sistem tekanan positif pada tangga darurat, penggunaan damper otomatis pada ducting, tujuan, menjaga visibilitas dan menghindari inhalasi asap beracun. F. Proteksi aktif. Sarana untuk menekan pertumbuhan api dan melindungi penghuni. Prinsip, APAR sebagai respon awal. Sistem sprinkler otomatis untuk kontrol api, hydrant dan hose reel untuk pemadaman manual, sistem foam, gas, atau kabut air untuk area khusus, sistem alarm dan komunikasi darurat terintegrasi. G. Pengorganisasian tanggap darurat. Aspek manajemen untuk memastikan respon cepat dan terkoordinasi. Prinsip. Pembentukan tim tanggap darurat dan regu evakuasi, rencana evakuasi dan simulasi berkala, pelatihan penggunaan APAR dan rute evakuasi, komunikasi dan titik kumpul assembly point yang jelas. Hari, perawatan dan pemeriksaan berkala. Keselamatan jiwa tidak efektif tanpa perawatan rutin. Prinsip,
pemeriksaan sistem alarm, sprinkler, dan hydrant berkala, simulasi dan audit keselamatan minimal 1 kali setahun, dokumentasi hasil inspeksi sesuai SN 03, 3989 versi 2000. Perlindungan kelompok rentan. Menjamin keselamatan semua kategori penghuni termasuk difabel, lansia, anak-anak, pasien, dan sebagainya. Prinsip. Jalur evakuasi landai ramp jam 1:12 menit. Pintu lebar minimal 0,9 meter. Area perlindungan sementara refuge area. Petugas khusus untuk membantu evakuasi. J. Evaluasi dan pembelajaran. Setiap kejadian atau simulasi harus dijadikan pembelajaran untuk peningkatan sistem. Prinsip. Analisis penyebab dan hambatan evakuasi, revisi rencana tanggap darurat dan layout evakuasi, sosialisasi hasil evaluasi ke seluruh penghuni. Kedua, dasar konsep dan tujuan evakuasi. Pengertian evakuasi, konsep dasar evakuasi, konsep waktu aman evakuasi, prinsip desain evakuasi, jenis-jenis evakuasi, tujuan utama evakuasi, komponen sistem pendukung evakuasi, prinsip manajemen evakuasi. A. Pengertian evakuasi. Proses pemindahan penghuni atau orang dari area berbahaya menuju area aman secara cepat, tertib, dan terkendali pada saat terjadi keadaan darurat kebakaran atau kondisi lain yang mengancam jiwa. Intinya, evakuasi menjauhkan manusia dari bahaya, bukan hanya memadamkan api. Konsep evakuasi dalam proteksi kebakaran didasarkan pada integrasi 3 aspek utama, aspek manusia, human behavior, respons manusia terhadap alarm, asap, dan kondisi panik. Waktu reaksi berbeda tergantung pelatihan, pengetahuan, dan kondisi fisik. Desain sistem evakuasi harus mempertimbangkan perilaku ini. Human-centered design. Aspek bangunan, tata letak, jumlah lantai, dan luas area memengaruhi waktu evakuasi. Jalur evakuasi harus mudah dikenali, bebas hambatan, dan tahan api. Kapasitas jalur pintu, tangga harus sesuai jumlah penghuni. Aspek sistem proteksi, sistem alarm, penerangan darurat, penanda evakuasi, ventilasi asap, dan komunikasi darurat harus berfungsi terintegrasi. Evakuasi efektif hanya tercapai jika semua sistem mendukung waktu aman penghuni. C. Konsep waktu aman evakuasi. D. Prinsip desain evakuasi. Desain jalur evakuasi harus memenuhi kriteria berikut. SNI 03-1746200. Jumlah dan kapasitas pintu keluar mencukupi seluruh penghuni. Jarak tempuh evakuasi tidak melebihi batas maksimum, umumnya 30-45 m tanpa sprinkler, 60 meter dengan sprinkler. Jalur evakuasi bebas asap dilengkapi ventilasi asap dan tangga bertekanan positif. Penerangan darurat minimal 10 lux di sepanjang jalur. Tanda arah evakuasi exit sign jelas, menyala terus, dan dipasang di setiap belokan, pintu, dan titik perubahan arah. Area aman di luar bangunan assembly point harus ditentukan dan dapat menampung seluruh penghuni. I. Jenis-jenis evakuasi. A. Evakuasi horizontal. Penghuni dipindahkan ke zona aman di lantai yang sama. Cocok untuk bangunan luas seperti rumah sakit, pabrik, atau mal. Diterapkan bila vertikal tidak memungkinkan pasien, difabel. B. Evakuasi vertikal. Penghuni bergerak ke lantai bawah atau keluar bangunan, dilakukan menggunakan tangga darurat tahan api, bukan lift. Harus disertai sistem ventilasi asap tangga. C. Evakuasi total dan parsial. Total, seluruh penghuni dievakuasi. Parsial, hanya area terdampak kebakaran, ditentukan berdasarkan sistem alarm zonasi. F. Tujuan utama evakuasi. Tujuan evakuasi dalam konteks proteksi kebakaran meliputi menyelamatkan jiwa manusia dari paparan panas, asap,
dan gas beracun, meminimalkan kepanikan melalui jalur dan prosedur yang jelas, menjamin ketertiban dengan sistem alarm, panduan visual, dan petugas, mendukung operasi pemadaman dengan menjauhkan penghuni dari area berisiko, mendukung upaya penyelamatan lanjut oleh regu pemadam atau tim SAR internal. Hari, komponen sistem pendukung evakuasi. Sistem alarm dan komunikasi darurat. Tanda arah evakuasi dan penerangan darurat. Jalur bebas asap smoke control system. Pintu tahan api dan fire door closer, assembly point dan sistem absensi penghuni. Tim evakuasi terlatih fire warden floor warden. Prinsip manajemen evakuasi. Rencana evakuasi harus tertulis, teruji, dan diperbarui. Simulasi dilakukan minimal 2 kali setahun. Regu evakuasi memahami tugas memandu penghuni, cara komunikasi dengan petugas pemadam, penggunaan alat bantu seperti APAR, megaphone, dan peta evakuasi. Ketiga, sarana jalan keluar yang umum dan khusus. Pengertian, komponen utama, sarana jalan keluar umum, sarana jalan keluar khusus, persyaratan teknis umum, kesalahan umum di lapangan, prinsip perancangan, tujuan penyediaan. Pengertian. Sarana jalan keluar means of egress adalah jalur atau rute yang tidak terhalang dan terus-menerus dari setiap titik di dalam bangunan menuju tempat aman di luar bangunan. Tujuan utamanya adalah menjamin setiap penghuni dapat keluar dengan cepat, mudah, dan aman saat keadaan darurat kebakaran. Sarana jalan keluar umum. Pertama, pintu keluar exit door harus membuka arah evakuasi. Lebar minimum 0,9 meter, tinggi 2,0 meter. Tidak boleh dikunci saat bangunan digunakan. Material pintu harus tahan api untuk ruang berisiko tinggi. 2. Koridor dan lorong evakuasi. Lebar minimal 1,2 meter publik atau 1,0 meter perkantoran kecil. Harus bebas hambatan dan memiliki penerangan darurat. Panjang maksimum tanpa keluar alternatif. 30 meter tanpa sprinkler, 45-60 m dengan sprinkler. Ketiga, tangga darurat fire escape star. Struktur dan dinding tangga harus tahan api minimal 2 jam. Harus terpisah dari area utama dengan fire door otomatis menutup. Dilengkapi sistem tekanan positif positive pressure fan untuk mencegah asap masuk. Lebar tangga minimal 1,2 meter, anak tangga tinggi 180 mm, lebar pijakan 250 mm. Keempat, tanda arah evakuasi dan penerangan darurat. Tanda exit wajib di setiap belokan, pintu, dan persimpangan jalur. Harus menyala 24 jam dengan sumber listrik cadangan minimal 1,5 jam. Penerangan darurat minimal 10 lux sepanjang jalur evakuasi. Kelima, area aman assembly point. Tempat berkumpul penghuni setelah evakuasi. Harus berada di luar zona bahaya, tidak menghalangi akses mobil pemadam, kapasitas menampung seluruh penghuni bangunan. Jumlah pintu keluar minimal 2 unit untuk tiap lantai kecuali ruangan kecil 50 orang. Jalur evakuasi tidak boleh melalui ruang dengan potensi bahaya kebakaran tinggi gudang BBM, dapur besar, bengkel las. Lebar total jalan keluar ditentukan berdasarkan jumlah penghuni occupant load. Jalur evakuasi harus terlindung dari asap dan panas minimal selama waktu evakuasi biasanya 1,5 sampai 2 jam. Fire door harus selalu menutup otomatis dan tidak boleh diganjal terbuka. Kesalahan umum di lapangan. Banyak temuan teknis dari hasil audit menunjukkan hal-hal berikut. Pintu keluar terkunci atau digunakan sebagai gudang, jalur evakuasi terhalang perabot, sekat, atau pajangan, tanda exit mati atau tidak terlihat jelas, tangga darurat digunakan untuk penyimpanan barang, tidak ada perawatan sistem tekanan positif.
Semua kondisi di atas dapat menyebabkan kegagalan evakuasi dan korban jiwa walau sistem proteksi lainnya berfungsi. Aman dari asap dan api. Jarak tempuh singkat dan arah jelas. Kapasitas mencukupi jumlah penghuni. Mudah diakses oleh semua orang termasuk difabel. Tahan terhadap kerusakan mekanis dan panas. Dilengkapi penerangan dan tanda visual atau audio. Hari, tujuan penyediaan. Menjamin penghuni dapat meninggalkan bangunan dengan selamat, mengurangi waktu evakuasi RSET hingga di bawah waktu kritis aset, mencegah terjebaknya penghuni dalam asap dan panas, memfasilitasi akses bagi petugas pemadam dan penyelamat. Acuan, SNI 03, 1746, 2000 Tata Cara Perencanaan Jalan Keluar, SNI 03, 3989, 2000 Tata Cara Perencanaan Proteksi Kebakaran, NFPA 101 Life Safety Code, NFPA 550 Guide to the Fire Safety Concepts 3. Konsep umum, aspek orang human factor, aspek bangunan building factor, aspek lingkungan environmental factor, hubungan dan interaksi antara ketiganya, implikasi untuk pengkaji teknis, pendekatan rekayasa fire safety engineering approach, contoh kasus lapangan, kesimpulan, pesan untuk pengkaji teknis. Pertama, konsep umum. Interaksi orang pada bangunan pada lingkungan adalah hubungan saling mempengaruhi antara perilaku manusia, karakteristik fisik bangunan, dan kondisi lingkungan yang bersama-sama menentukan risiko kebakaran, efektivitas sistem proteksi, dan keberhasilan penyelamatan jiwa. Prinsipnya, keselamatan kebakaran bukan hanya soal teknologi, tetapi sistem yang melibatkan manusia dan konteks lingkungannya. Kedua, aspek orang. Perilaku dan respon manusia saat kebakaran. Manusia tidak selalu langsung bereaksi sesuai prosedur saat mendengar alarm, umumnya melalui tahapan, persepsi mendengar atau mencium tanda kebakaran, interpretasi menilai apakah tanda itu benar ancaman, keputusan menentukan akan bertindak atau tetap di tempat, tindakan mulai evakuasi atau mencari informasi. Waktu reaksi ini pre-movement time sangat menentukan RSET require safe egress time. Ketiga, aspek bangunan. Karakteristik bangunan, fungsi dan okupansi, hunian, perkantoran, industri, publik memengaruhi jumlah penghuni dan pola evakuasi, ketinggian dan luas area, menentukan kebutuhan tangga darurat, sprinkler, smoke control, tata letak ruang, mempengaruhi jarak tempuh evakuasi dan arah keluar, bahan konstruksi, menentukan fire resistance rating FRR, integrasi sistem aktif dan pasif, deteksi, alarm, hydrant, sprinkler, fire door, ventilasi asap. Keempat, aspek lingkungan. Lingkungan fisik. Kondisi iklim dan cuaca angin, suhu, kelembapan mempengaruhi arah penyebaran asap dan panas, topografi lokasi lereng, lembah, dataran tinggi memengaruhi akses pemadam dan arah ventilasi asap, kepadatan bangunan sekitar risiko penjalaran api antar bangunan, ketersediaan sumber air memengaruhi efektivitas pemadaman, akses, kendaraan pemadam minimal lebar jalan 6 meter tanpa hambatan. B. Lingkungan sosial, kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi, tingkat kesadaran masyarakat terhadap keselamatan kebakaran, pola perilaku penghuni misal, tidur malam, kerja siang, kesiapan komunitas dalam sistem tanggap darurat RT, RW, kawasan industri, lingkungan dapat mempercepat atau memperlambat proses penyelamatan. Keenam, implikasi untuk pengkaji teknis. Sebagai pengkaji teknis proteksi kebakaran, analisis harus meliputi kajian perilaku penghuni occupant behavior analysis, evaluasi desain egress dan kapasitas jalan keluar, penilaian risiko lingkungan sekitar bangunan,
Simulasi waktu evakuasi RECT vs Aset. Rekomendasi perbaikan sistem proteksi sesuai hasil evaluasi. Ketujuh, pendekatan rekayasa. Pendekatan modern menggunakan Fire Safety Concept 3 NFPA 550. Pencegahan deteksi, kontrol asap, proteksi struktur evakuasi. Setiap cabang memperhitungkan interaksi orang, bangunan, lingkungan secara sistemik. Kedelapan, contoh kasus lapangan. Kasus, gedung perkantoran 15 lantai di Jakarta. Bangunan, hanya satu tangga, tekan positif. Lingkungan, jalan depan sering macet, sulit dijangkau mobil pemadam. Orang, penghuni belum pernah latihan evakuasi. Dampak, waktu evakuasi 10 menit. Sementara waktu aman aset hanya 7 menit, potensi fatal. Rekomendasi, tambah tangga darurat kedua, lakukan fire drill rutin, dan perbaiki akses luar bangunan. Kesembilan, kesimpulan. Interaksi orang, bangunan, lingkungan adalah inti dari sistem keselamatan kebakaran. Sistem proteksi yang efektif harus memastikan manusia tahu cara bertindak, edukasi dan latihan. Bangunan dirancang aman, engineering dan egas. Lingkungan mendukung akses dan evakuasi.